Saudara-saudari terkasih, sebelum kita mendengarkan dan menghidupi sabda Tuhan hari ini, sebagai pengantar ibadat pagi, marilah kita menyimak pesan Bapa Suci Paus Fransiskus yang mengajak kita mewujudkan Injil. Jika kita berpikir bahwa kesuksesan, kekuasaan, atau hal-hal materi sudah cukup untuk memuaskan rasa haus dalam hidup kita, berarti kita sedang berpikir menurut pola pikir dunia. Cara pandang duniawi seperti itu tidak membawa kita kemana-mana. Malah hal itu membuat kita merasa semakin haus dari sebelumnya. Yesus justru menunjukkan jalan yang sebaliknya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara-saudari terkasih, inilah jalan terbaik yang sesungguhnya, memeluk salib Kristus. Di pusat ajaran Kristiani, ada sebuah pesan yang luar biasa dan menakjubkan. Jika kamu kehilangan nyawamu, jika kamu menjadikannya persembahan yang murah hati dalam melayani, jika kamu berani mengambil resiko dengan memilih untuk mengasihi, jika kamu menjadikan hadiah cuma-cuma bagi orang lain, maka hidup itu akan kembali kepadamu dalam kelimpahan. Kamu akan diliputi oleh sukacita yang tak bertepi, kedamaian hati, serta kekuatan dan penopang batin. Dan kita sangat membutuhkan kedamaian batin itu. Inilah kebenaran yang Yesus ingin kita temukan. Kebenaran yang ingin Ia nyatakan kepada kamu sekalian. Kamu tidak perlu menjadi terkenal, kaya, atau berkuasa untuk bisa bahagia. Tidak. Hanya kasih yang sanggup memuaskan rasa haus hati kita. Hanya kasih yang memulihkan luka-luka kita. Dan hanya kasih yang membawakan kita sukacita sejati. Inilah jalan yang diajarkan Yesus kepada kita. Inilah jalan yang telah Ia buka di hadapan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Amat baiklah Tuhan, pujilah namanya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Tuhanlah Allah yang agung merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah kita umat-Nya, Dialah gembala kita kawanannya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertegar hati seperti di Meribah, seperti masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku. Walau menyaksikan karyaku yang agung, 40 tahun aku muakakan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amat baiklah Tuhan, pujilah namanya. Meski Kristus ada di setiap waktu,
Namun jangan tunda, janganlah menunggu. Carilah wajahnya sekarang pun juga, tanpa menantikan senja. Kristus sungguh ada dalam diri kita. Meski kita hina, meski kita papa, carilah wajahnya, serukan namanya, kita pasti dibimbingnya. Ya Bapa Surgawi, tolonglah hamba-Mu agar mengikuti Roh Kudus selalu. Hingga hari ini kami sungguh mampu mencari wajah Putra-Mu. Amin. Hati yang remuk redam tak akan Kau tolak, ya Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah kesalahanku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan cucilah aku dari dosaku. Ku sadari pelanggaranku. Dosaku selalu membayang di hadapan mataku. Terhadap Engkaulah aku berdosa. Yang jahat di hadapan-Mu kulakukan. Jadi ternyata Engkau adil bila menghukum aku. Dan tepatlah keputusan-Mu. Sungguh aku dilahirkan dalam kesalahan, dan dalam dosaku dikandung ibu. Sungguh Engkau berkenan akan ketulusan hati. Engkau meresapkan kebijaksanaan ke dalam batinku. Bersihkanlah aku agar aku jadi murni. Basuhlah aku agar jadi putih melebihi salju. Sampaikanlah kabar sukacita kepadaku. Semoga hati yang Kau remukan bersorak gembira. Palingkanlah wajah-Mu dari dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Ciptakanlah hati murni bagiku, ya Allah. Baharuilah semangat tabah dalam batinku. Janganlah Kau buang aku dari hadapan-Mu. Janganlah Kau ambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kembalikanlah kepadaku kegembiraan atas keselamatan-Mu. Dan berilah aku semangat yang rela. Maka aku akan mengajarkan sikap hati-Mu kepada orang berdosa, supaya mereka kembali kepadamu. Lepaskanlah aku dari dosa pembunuhan, ya Allah penyelamatku. Maka aku akan memasyurkan keadilan-Mu. Ya Tuhan, sudilah membuka bibirku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Engkau tak berkenan akan kurban sembelihan. Kurban bakar yang kupersembahkan tidak Kau sukai. Persembahan kepada Allah ialah jiwa yang menyesal. Hati remuk redam tak akan Kau tolak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hati yang remuk redam tak akan kau tolak ya Allah. Bila engkau murka ya Tuhan, ingatlah akan kerahiman-Mu. Ya Tuhan, aku telah mendengar pesan-Mu. Aku telah melihat karya-Mu yang agung. Ulangilah dan masyurkanlah karya-Mu di masa kami. Bila engkau murka, ingatlah akan kerahiman-Mu. Allah datang dari gurun teman, Allah yang kudus dari gunung Paran. Kegemilangan Allah meliputi cakrawala, dan bumi penuh pujiannya. Seri kemuliaannya bersinar seperti cahaya, seperti kilat yang disambarkan tangannya. Ia menampakkan kekuasaannya. Engkau maju berperang untuk membebaskan umat-Mu. Engkau menolong raja yang kau urapi. Engkau menyeberangi laut dengan kereta perang, melalui lumpur dasar laut. Batinku gemetar karena berita buruk, dan bibirku bergetar ketakutan. Sendi-sendi tulangku menjadi rapuh, dan langkahku goyah. Dengan tenang ku nantikan hari kesesakan yang mendatangi bangsa yang menindas kami. Walau pohon ara tidak bertunas, dan pohon anggur tidak berbuah, walau penghasilan zaitun tidak memuaskan, dan ladang tidak memberi panen, walau domba seekor pun tak ada di kandang, dan tiada ternak di dalam pagar, namun aku bersukaria dalam Tuhan, bersorak-sorai dalam Allah yang menyelamatkan daku. Tuhan Allahkulah kekuatanku, kakiku dikuatkannya laksana kaki rusa, aku dibimbingnya di jalan terjal. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bila engkau murka ya Tuhan, ingatlah akan kerahiman-Mu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia menguatkan palang pintu gerbangmu, Ia memberkati para pendudukmu. Sebab Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu, dan mengenyangkan dikau dengan gandum yang paling baik. Ia mengutus sabdanya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Diturunkannya salju seperti bulu domba, dihamburkannya embun beku bagaikan abu. Dilemparkannya hujan es seperti kerikil, siapa dapat menahan dinginnya? Ia bersabda lagi, maka es mencair kembali. Ia menyuruh anginnya bertiup, maka air mengalir. Dialah yang menyampaikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, kini menjadi dekat oleh darah-Nya. Sebab Dialah damai kita yang mempersatukan kedua pihak, Yahudi dan bukan Yahudi, serta merubuhkan tembok pemisah, yakni permusuhan,
Dalam dirinya telah dibatalkannya hukum Taurat dengan segala peraturan dan ketentuannya, agar kedua pihak dijadikannya satu manusia baru dalam dirinya. Dengan demikian, ia telah mengadakan perdamaian. Dalam satu tubuh, ia telah memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib dan mengakhiri permusuhan di dalam dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku berseru kepada Tuhan yang Maha Tinggi, karena Ia mengasihani aku. Aku berseru kepada Tuhan yang Maha Tinggi, karena Ia mengasihani aku. Ia mengutus pertolongan dari surga dan membebaskan aku, karena Ia mengasihani aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Aku berseru kepada Tuhan yang Maha Tinggi, karena Ia mengasihani aku. Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan. Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, Putera Daud hamba-Nya. Seperti dijanjikannya dari sedia kala, dengan perantaraan para nabi-Nya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita, dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita, dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus. Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham bapa kita, akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepada-Nya tanpa takut, dan berlaku kudus dan jujur di hadapan-Nya seumur hidup. Dan engkau anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalan-Nya, untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umat-Nya, berkat pengampunan dosa mereka. Sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan. Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang, untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut, dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan. Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang. Kristus telah menumpahkan darah-Nya dan mempersembahkan diri kepada Bapa dalam Roh Kudus untuk menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Marilah kita menyembah Dia
dan dengan tulus ikhlas berkata, "Engkaulah pokok damai kami ya Tuhan. Dalam kemurahan-Mu, Engkau telah memberikan permulaan hari ini kepada kami. Maka berilah juga permulaan hidup yang baru. Engkaulah pokok damai kami ya Tuhan. Engkau telah menciptakan dan tetap menyelenggarakan segala sesuatu. Semoga kami senantiasa melihat Engkau dalam setiap makhluk. Engkaulah pokok damai kami ya Tuhan. Engkau telah mengikat perjanjian baru dan kekal dalam darah-Mu. Maka doronglah kami untuk berpegang teguh pada perjanjian-Mu itu. Engkaulah pokok damai kami ya Tuhan. Di kayu salib darah dan air mengalir keluar dari lambung-Mu. Maka basuhlah kami dalam sumber yang menyelamatkan itu. Engkaulah pokok damai kami ya Tuhan. Marilah kita bersyukur atas perlindungan Tuhan sepanjang malam yang telah berlalu. Dan marilah kita bawa setiap pengharapan kita kepadanya pagi ini. Marilah kita mohon, Engkaulah pokok damai kami ya Tuhan. Sekarang marilah kita meneguhkan pujian permohonan kita dengan doa Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, pada permulaan hari ini, kami memuji Engkau. Semoga ibadat pujian ini kelak kami rayakan secara meriah bersama para kudus-Mu dalam kemuliaan abadi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat pagi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup hiburan dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda,
Ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus, Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami. Oh Ratu, oh Ibu, oh Maria, Bunda Kristus. Mempersiapkan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga, marilah kita memulai novena yang doa pokoknya dikarang oleh Paus Pius ke-12 saat beliau memaklumkan dogma Maria diangkat ke surga di tahun 1950. Kiranya Bunda Maria berkenan menghantar doa kita ke hadapan putranya yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Makam dan kematian tidak sanggup menahan Bunda Allah yang tak pernah lelah bersyafaat dan menjadi harapan yang tak tergoyahkan dalam perlindungan. Sebab Dia yang bersemayam di dalam rahimnya yang selalu perawan telah mengangkatnya menuju kehidupan. Dialah sang kehidupan itu sendiri. Bunda Maria yang teramat suci, perawan yang terangkat ke surga, kami mengarahkan mata dan hati kami kepadamu. Engkau telah diangkat jiwa dan raga ke dalam kemuliaan surgawi sebagai buah sulung atas penebusan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Melalui rahasia keagungan-Mu ini, kami memohon perlindungan dan perantaraan doa-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa mengarahkan hidup kami pada perkara-perkara surgawi, agar kami tidak pernah terikat secara berlebihan pada hal-hal duniawi yang fana. Dari bumi tempat kami mengembara ini, kami memandang kepadamu, memohon pertolongan. Secara khusus, kami membawa setiap intensi dan permohonan kami ke hadapan-Mu. Marilah di dalam keheningan, kita sampaikan apa yang menjadi kerinduan hati kita kepada Bunda Maria. Bawalah serta niat dan kerinduan hati kami ke hadapan tahta Allah yang Maha Kuasa. Semoga kami dengan meneladani kesetiaan dan kerendahan hati-Mu, kelak pantas menikmati kebahagiaan abadi bersama-Mu di dalam kerajaan surga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya perawan yang tak bernoda, Ibu Tuhan dan Ibu kami percaya dengan seluruh kekuatan iman kami akan pengangkatanmu yang mulia dalam jiwa dan raga ke surga, di mana Engkau diakui sebagai Ratu atas seluruh malaikat dan para kudus. Pandanglah kami yang masih berjuang di lembah air mata ini. Himpunlah kami di bawah naungan kasih-Mu. Kuatkanlah iman kami dan bimbinglah langkah kami, agar selalu setia mengikuti Putra-Mu Yesus Kristus, sampai kami tiba di tanah air surgawi. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.